Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun berada. Senang sekali saya Nikmah Laila menemani pemirsa dalam program Retas Rencang Komunitas yang merupakan salah satu program talk show di Kakak Media yang mengundang narasumber dari berbagai komunitas di Kediri. Baik pemirsa, kali ini kita kedatangan narasumber dari komunitas Berbagi Nasi dan di sini kita sudah bersama salah satu anggota dari komunitas tersebut. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak untuk pemirsa Kakak Media. Oke, terima kasih teman-teman dari Kakak Media. Mbak siapa tadi? Nikmah. Mbak Nikmah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Firman Kelana. Biasa dipanggil sama teman-teman di Kediri biasanya Abdu. Saya asli Kediri. Saya salah satu anggota di komunitas Berbagi Nasi Kediri sejak tahun 2017. Jadi setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, saya baru gabung di komunitas Berbagi Nasi Kediri. Ngomong-ngomong, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Memang harus selalu luar biasa karena ada teman-teman dari Kakak Media ini kan. Ya, alhamdulillah berarti ya. Mungkin langsung aja di pertanyaan aja ya. Monggo. Apa sih yang bikin tertarik untuk gabung di komunitas Berbagi Nasi ini? Tertarik untuk bergabung komunitas Berbagi Nasi. Apa ya, kalau disuruh ngomongin tertarik, yang pertama, Berbagi Nasi ini sependek pengetahuan saya secara pribadi, salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Jadi di mana komunitas Berbagi Nasi ini sendiri melakukan aksi, melakukan penghimpunan donasi, baik berupa secara uang cash maupun bungkusan nasi yang nanti akan disalurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Dari situ sebenarnya itu salah satu motivasi bagaimana, kadang ini aku secara pribadi, kadang kita dengan rezeki yang alhamdulillah dikasih sama Tuhan cukup, kadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, dengan pertama 1-2 kali gabung diajak teman waktu itu, namanya saya sangat ingat teman saya yang mengajak waktu itu namanya Mas Muara Juansa. Tahun 2017 saya diajak bergabung. Ternyata ini memang benar-benar komunitas yang bagaimana menyalurkan apa yang sudah diberikan oleh donatur benar-benar tepat sasaran. Itu salah satu kenapa motivasi kemarin saya gabung di Berbagi Nasi. Ya. Sejak kapan sih komunitas ini mulai aktif dan gimana perjalanan awalnya? Kalau tahun 2025 ini Berbagi Nasi itu sudah akan anniversary yang ke-11. Berarti sudah 11 tahun. Kalau kita tarik ke belakang berarti tahun 2014. Jadi aksi sejak 2014 waktu itu diinisiasi oleh sahabat saya, yaitu almarhum Mas Huda. Kebetulan waktu itu juga dari teman-teman di IAIN juga kalau nggak salah. Beliau yang menginisiasi dengan teman-teman. Ini sependek pengetahuan saya, ada Mas Dewa, ada Mas Fat, terus ada Mas Alfian waktu itu. Yang sisanya saya nggak bisa nyebutin satu. Kalau disebutin satu-satu banyak. Perjalanan 11 tahun menurut kami perjalanan yang tidak mudah. Bagaimana dulu teman-teman awal mengumpulkan hanya bijian nasi puluhan, bisa sampai alhamdulillah sekarang 2025 ini sudah mencapai angka ratusan nasi yang harus kita salurkan. Itu perjalanan yang cukup enggak yang sederhana untuk sebuah komunitas, apalagi yang waktu itu dulu diinisiasi sama teman-teman notabene masih mahasiswa, jadi luar biasa. Jadi harapan kami, saya sebagai salah satu anggota di Berbagi Nasi, harapan kami mahasiswa ini sebagai penggerak juga nanti ke depannya, bukan hanya
sudah, oh ini sudah ada wadah nih komunitas, apapun untuk komunitasnya monggo. Banyak sekali komunitas di Kediri, khususnya di berbagi nasi. Sampai saat ini pun juga masih banyak juga dari teman-teman yang ada, mahasiswa yang ada di kabupaten, di Kediri, kota maupun kabupaten. Seperti itu. Ya. Mungkin ada tantangan ya yang dihadapi karena udah 11 tahun dari awal hingga sekarang ini. Tantangan, mungkin tantangannya kalau kita ngomongin komunitas pasti ngomongin orang banyak. Ya. Jadi kalau kita orang banyak ngomongin, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita nggak bisa membuat semua orang itu bahagia. Kita nggak bisa membuat semua orang itu, atau kita bisa menyenangkan semua orang itu. Jadi tantangan biasanya yang muncul, biasa, bentuk salah paham dalam sebuah komunitas itu hal yang biasa. Cuma sampai hari ini tantangan yang paling besar buat kita adalah kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita bisa konsisten untuk terus melanjutkan aksi yang baik ini. Apalagi dari teman-teman yang dulu berangkat tahun 2014, banyak yang sudah menikah, banyak yang sudah direpotkan dengan anak dan istri, ada juga yang direpotkan oleh pekerjaannya yang akhirnya tidak bisa bergabung. Balik lagi, salah satu yang harus terus akan kita upayakan yaitu adalah bentuk regenerasi. Bagaimana teman-teman yang sekarang aktif bisa gabung, apa ya, yang sekarang aktif itu kan untuk di berbagi nasi itu beberapa memang ada teman-teman yang lama, beberapa kemarin saya baru gabung. Saya jujur saya vakum berbagi nasi itu 2019, Mas. Mbak. Sorry. 2019 saya vakum, jadi saya 2017 saya gabung, 2019 saya gabung, 2019 saya vakum sampai 2024. 2024 saya baru aktif lagi. Itu sudah banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Perbedaannya bukan di bentuk aksinya ya, tapi banyak sekali yang berubah dari teman-teman yang dulu. Ternyata sudah nggak ada ya teman-teman saya waktu 2017. Waktu berjuang tahun 2017 ngumpulin, ngambil donatur nasi itu sudah nggak ada. Untuk kembali lagi gabung, memulai lagi kenalan dengan orang baru. Iya, orang baru, anggota baru. Biasanya tuh canggung, tapi sampai saat ini belum ada tantangan yang menurut kami belum bisa dipecahkan, masih belum. Karena memang balik lagi kita komunitasnya berbentuk komunitas sosial yang bergeraknya dari hati, tidak ada, dalam artian di sini tidak ada keinginan secara pribadi, tidak ada ambisi secara pribadi, tidak ada, balik lagi tidak menjadi unsur politik di dalamnya, bukan menjadi tunggangan politik atau dalam bentuk apapun itu. Yang jelas komunitas ini pure bentuknya adalah sosial. Ya mungkin dari pengalaman tadi, ada nggak sih perubahan yang dilihat dari masyarakat setelah kegiatan berbagi nasi ini? Kalau kita melihat perubahan masyarakat, yang justru hari ini yang bisa kami lihat adalah perubahan dari kita sebagai anggota atau kita sebagai aktivis di berbagi nasi. Kalau secara kami melihat masyarakat berubah atau enggak, itu kami nggak bisa menilai. Saya secara pribadi saya belum bisa menilai ke situ. Cuma kalau ngomongin pribadi saya, kalau bagaimana setelah saya gabung terus ada perubahan, nggak ada pasti. Karena yang pertama pasti rasa syukur kita pasti akan lebih bertambah. Dengan mohon maaf, ternyata di Kediri itu masih banyak loh saudara-saudara kita yang tunawisma. Banyak loh saudara-saudara kita itu yang masih bekerja sampai larut malam, bahkan sampai dini hari, bahkan sampai pagi. Jadi mungkin ada sisi lain, karena kita aksinya dimulai dari jam 9 malam sampai nasi habis. Kita biasanya aksi itu sekitar setengah 10 malam atau jam 10 kita baru mendeliver itu si nasi kepada para yang berhak untuk menerima. Di situ kita
saya secara pribadi melek, oh ternyata aku terlalu enak ya. Yang hari ini duduk di rumah, nggak kehujanan, nggak keanginan. Kalau lihat saudara-saudara kami yang di luaran sana, apalagi di usia yang cukup tua, itu masih harus berjerih payah untuk menghidupi orang tua. Bahkan ada yang beberapa saya pernah ngobrol, saya nggak berani pulang mas, karena saya belum dapat uang. Itu. Ada lagi, saya 2023 sempat gabung sekali ikut aksi di mana orang yang biasanya saya temuin di salah satu titik di kota Kediri. Beliau hampir setiap malam tidur di pasar itu. Terus waktu ke sana loh, Pak, Bu, Ibu yang kemarin yang biasa tidur di sini kok sudah nggak pernah, apakah pulang kayak gitu. Ternyata sudah meninggal mas, sudah meninggal yang kemarin di sini. Jadi kadang banyak rasa rindu ketika turun aksi yang biasanya kita ketemu sama si ini, selalu pengen ketemu lagi. Bentuk rasa syukur itu, kalau saya menilai diri saya sendiri, mungkin dari teman-teman yang lain, yang anggota yang ada di Berbagi Nasi juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Tapi kalau ngomongin masyarakat, kalau kita ngomongin bagaimana sih perubahan masyarakat, setahu kami ya yang dulunya cuma kita ngasih puluhan, sekarang ratusan. Jadi itu bentuk, kalau kita ngomongin penilaian masyarakat, itu saya bisanya menilai secara donatur. Yang dulu donaturnya cuma berapa, sekarang jadi berapa. Itu yang hari ini saya bisa menilai. Itu Mbak. Terus gimana sih cara jenengan dan juga tim ngatur semua kegiatan Berbagi Nasi ini? Karena kan punya kesibukan masing-masing nih ya. Bagaimana cara kita mengatur? Cara kita mengatur yang jelas kita menyamakan visi dan misi. Apa sih tujuan kita untuk gabung di Berbagi Nasi ini? Gitu. Kalau kita tujuannya hanya untuk, oh ya udah deh, aku biar banyak lah orang itu, kita nggak bisa ngomongin niat. Niat itu yang tahu hanya urusan kita sama Tuhan aja sih. Tapi kalau kita, yang penting kita visi misinya kita sama. Sama dulu kita nyamain visi misi. Oh visi misi kita dari donatur harus kita sampaikan. Bahkan alhamdulillah di teman-teman yang di keuangan, pengurus yang pegang keuangan juga secara detail, secara rinci juga memberikan laporan itu setiap bulannya. Sampai kemarin tutup buku tahun 2024 juga sisanya berapa, itu semua dilaporkan sama keuangan. Jadi bagaimana di sini yang pertama kita tidak ada rasa iri terhadap sesama anggota. Oh, kayak kok lebih terkenal ya daripada aku, padahal kita berangkatnya sama di wadah yang sama di Berbagi Nasi. Oh, kayak kok lebih muncar sih. Oh, anak itu kok gini sih. Itu yang perlu kita hindari. Karena kita ketika sudah masuk di Berbagi Nasi atau komunitas apapun deh, sudah kita tuh sama. Entah kamu di situ jabatannya sebagai, ada yang sebagai ketua Ormek, apa ya, di Kediri itu namanya Ormek ya, apa ya, kayak Ormek ya, organisasi mahasiswa ya, ada yang jadi ketua Ormek, ada yang jadi ketua BEM, ada yang pengusaha, ada yang mungkin jadi staf pejabat atau apapun itu. Ketika sudah masuk di komunitas, ya itu lepaskan baju Anda, karena balik lagi ketika kamu masuk di sini, ya udah kita tuh sama. Jangan ngomongin kamu yang sok ini, sok itu nanti akan membuat sebuah pertemanan atau sebuah wadah yang sudah harmonis ini jadi pencar. Justru apa kelebihan kamu sebagai ketua BEM, kamu sebagai media, kamu sebagai pengusaha, kamu sebagai staf pejabat atau apapun itu, justru kelebihan kamu itu yang untuk diberikan kepada komunitas ini, biar komunitas ini lebih besar. Jadi enggak harus melepaskan apa itu atribut, melepaskan semua egois, melepaskan semua ambisi pribadi, harus kita lepas. Jadi kita masuk ke komunitas, apalagi ngomongin lagi, balik lagi kita komunitasnya komunitas sosial, ya sudah, harus kita lepas semua. Terus
apa harapan untuk komunitas saat ini pas pertama kali dibentuk gitu? Tentunya ada. Harapannya. Jadi harapan kami ketika komunitas ini dibentuk awal sebenarnya sebagai wadah untuk teman-teman yang memiliki visi yang sama di waktu itu. Kita harus memiliki satu pergerakan yang sifat sosial, muncullah berbagi nasi. Berbagi nasi ini banyak, bukan hanya di Kediri, di Blitar ada, di Jombang ada, Surabaya ada. Harapannya waktu itu ya udah kita bermanfaat dulu. Waktu itu karena kebetulan teman-teman yang ada di dalamnya itu mahasiswa, salah satu tridharma mahasiswa waktu itu adalah salah satunya pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa berdaya buat masyarakat? Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat? Enggak harus kita nunggu kaya, enggak harus kita nunggu kita pinter, enggak harus kita nunggu menjadi seorang yang berpengaruh. Selama kamu mau, ya kamu bisa. Kamu bisa untuk kita bermanfaat untuk masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya ini ya bisa jangka panjang, bisa seterusnya, bukan hanya yang gebrakan setahun, 2 tahun selesai. Nah, ini bukan proyek pemerintah yang cuma setahun selesai, audit selesai, enggak. Harapan kami jangka panjang. Nyatanya kita bisa sudah sampai di tahun ke-11. Jadi harapan kami bisa di ulang tahun ke-50, 60, nanti generasinya bisa terus berkembang. Harapan kami seperti itu. Kalau harapan dari teman-teman. Terus gimana sih cara orang-orang bisa ikut berkontribusi dalam mendukung kegiatan komunitas berbagi nasi ini? Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Tinggal gabung aja di hari Rabu jam 8 malam di depan Masjid Agung. Semuanya bisa. Mau ke sana nggak bawa nasi, nggak apa-apa. Mau ke sana bawa nasi, alhamdulillah. Ke sana bawa kresek aja loh. Kita terima. Kresek kantong plastik itu ya, yang baru tapi jangan yang second. Itu kita terima. Mau bawa air mineral aja kita terima. Atau bahkan bawa niat yang baik untuk berbagi sebagai relawan, bisa juga. Jadi kita tidak bentuk aksi kalau sedikit yang dulu saya pernah belajar ilmu agama itu. Kita mengamalkan itu bisa ilmu, bisa harta benda, yang ketiga kita bisa dengan tenaga. Monggo, kalian punya yang mana? Kalau kalian punya ilmu, yuk ayo gabung. Ayo berikan manfaat. Ayo berikan ilmu jenengan. Aku bisa media nih mas. Ya udah ayo. Kita juga butuh exposure. Teman-teman berbagi nasi, komunitas kita juga butuh exposure. Harapannya apa? Donaturnya sebagai semakin banyak, manfaat kita juga semakin luas. Mas, iki aku anak wong sugih. Aku nitip yo, ben rebu aku 100 bungkus. Yo nggak apa-apa. Aku pinter ora patek, sugih yo ora patek. Tapi aku duwe waktu yang longgar. Aku punya kesehatan. Aku punya tenaga yang kuat. Aku kuat mas, aku gak jaketan bengi aku kuat. Ya yuk gabung, nggak apa-apa. Kita nggak ada yang harus mas aku sudah usia 40 nih nggak boleh gabung nggak? Oh boleh, kita nggak ada usia yang gimana-gimana. Yang penting kalau di bawah umur ya izin dulu orang tua. Itu aja. Karena kita biasanya aksi sampai pukul 11 malam. Berarti intinya dari kita itu ada kemauan dan juga izin orang tua. Iya, kalau yang usianya di bawah, masih di bawah pengampuan orang tua ya harus izin. Kalau punya suami izin suami. Kalau punya istri izin istri. Ya, yang terakhir nih, apa yang membuat jenengan dan juga anggota lainnya tetap semangat dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan berbagi nasi ini hingga sekarang? Tetap semangat. Apa yang bikin saya tetap semangat? Balik lagi tadi, Pak, seperti yang sudah saya omongin. Jadi yang bikin kita itu tetap semangat itu rasa bersyukur kita sebenarnya. Jadi rasa syukur itu yang membuat saya sampai detik ini
masih ingin menjadi bagian dari berbagi nasi. Jadi kalau kita ngukur bisa terus berjalan atau tidaknya kembali ke diri kita masing-masing. Cuma hari ini untuk saya pribadi itu adalah rasa syukur yang pertama, yang kedua kita semua yang ada di dalam komunitas ini tidak membedakan. Kamu mau baru masuk, kamu mau senior, nggak ada senioritas. Bahkan mohon maaf, di berbagi nasi itu tidak ada ketuanya. Kita tuh nggak ada ketua. Karena kita semua sama. Kalau dibilang siapa sih ketuanya berbagi nasi sekarang? Nggak ada. Jadi, ya itu yang membuat kita bahwa kita tuh saling memiliki loh. Ini loh berbagi nasi itu untuk tanggung jawab Mas Abdul tok, duduk tanggung jawab Mas Sultan aja, bukan tanggung jawabnya Mas Zainul aja, bukan tanggung jawabnya Mas Alfian, Mas Dewa atau siapapun. Bukan tanggung jawabnya Mas Chandra aja, bukan, tapi tanggung jawab kita semua. Bagaimana api ini biar tetap menyala, ya kita harus niup ini yang namanya bara. Kalau pengen gede ya ditiup bareng-bareng. Lek sing niup aku tok ya capek. Lama-kelamaan ini api akan padam juga. Tapi kalau api ini yang niup bareng-bareng orang banyak, apinya akan terus membara. Sama semangat kita kalau ini ditiup bareng-bareng, kalau ini digotong bareng-bareng, ya semangat kita akan semakin besar. Terima kasih kepada Mas Abdul sebagai perwakilan komunitas berbagi nasi pada program Retas Rencang Komunitas mengenai komunitas berbagi nasi di Kediri. Bagi kalian pemirsa KK Media dimanapun berada, jika kalian tertarik dengan komunitas ini boleh banget dicek di mana Mas Abdul? Di Instagram kita berbagi nasi Kediri berbagi nasi _ Kediri. Baik, itu tadi pembahasan yang bisa kita sampaikan. Nantikan konten Retas Rencang Komunitas selanjutnya hanya di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.